Shalom sahabat-sahabat Kristus, berjumpa kembali melalui Saat Teduh hari ini dengan tema Tak Ingin Dikenali. Kita akan merenungkan tema ini melalui bagian Alkitab yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 12 sampai 27 yang berbunyi demikian. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi. Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, Bukan? sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" ia menyangkalnya, katanya. Bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 21 yang berbunyi, "Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Sahabat-sahabat Kristus, apakah Anda murid Yesus? Sebenarnya apa sih yang diajarkan Yesus? Jika Anda ditanyai seperti itu, akankah Anda menjawab dengan gembira? Ataukah Anda mendadak gagap?
Bingung harus menjawab apa agar orang tak menilai Anda terlalu ekstrem dan mungkin memusuhi Anda. Sahabat-sahabat Kristus, Petrus juga pernah ditanyai tentang statusnya sebagai murid Yesus di halaman istana imam besar dalam ayat 7 bacaan kita. Sementara itu di dalam istana, Yesus sedang menyatakan bahwa dirinya tak bersalah. Tidak ada yang memalukan atau menyesatkan dari ajarannya sehingga tidak ada yang perlu ditutupi. Murid-muridnya adalah saksi. Tanggapan Petrus, ia tidak ingin dikenali sebagai murid Yesus, apalagi tahu menahu tentang ajarannya. Sahabat-sahabat Kristus, menarik memperhatikan bagaimana Yohanes merangkai kedua peristiwa ini. Penyangkalan Petrus di halaman istana dibandingkan dengan pernyataan Yesus di dalam istana. Harapan Yesus agar murid-muridnya bersaksi tentang Dia sungguh kontras dengan reaksi yang diberikan Petrus. Sebagian orang pada masa kini juga tak ingin dikenal sebagai murid Kristus. Alasannya nanti dianggap tidak toleran. Padahal toleransi sejati adalah menerima dan menghargai perbedaan, bukan menghindari atau mengaburkan perbedaan. Mungkin alasan sebenarnya kita tidak terlalu jelas tentang siapa Yesus. Kita perlu sungguh-sungguh mencari tahu kebenaran, bukan hanya menerima begitu saja dari orang lain. Sahabat-sahabat Kristus, kenalilah Yesus dan ajarannya dengan bertekun membaca Alkitab setiap hari. Ketika kita yakin betul siapa Yesus dan apa ajarannya, kita tak akan berusaha mengaburkan status kita sebagai muridnya. Jika saya benar adalah murid Yesus, perkataan dan tindakan saya akan mencerminkan hal itu. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.